Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berjumpa dalam kajian ilmu di Ramadan pada hari yang ketujuh, yang insya Allah pada hari ini kita akan membahas terkait tentang sikap itsar. Pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, terlebih nikmatul iman wa nikmatul Islam. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada qudwah dan uswah kita, Nabiuna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Sikap itsar merupakan sikap yang mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, yakni mengutamakan, mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan dengan kepentingan diri kita sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yuthiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may yuqa siha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan mereka mengutamakan kepentingan kaum muhajirin dibandingkan kepentingan mereka sendiri. Dan mereka, walaupun mereka memiliki kebutuhan tertentu, dan sesungguhnya orang yang menjaga dirinya dari sifat kikir, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Konteks dari surat Al-Hasyr ayat ke-9 ini, Allah memberikan contoh pada kaum Ansor yang lebih mengutamakan keperluan, kebutuhan dari sahabat-sahabat muhajirin yang pada saat itu baru saja tiba di kota Madinah atau Yastrib dalam perjalanan hijrah, di mana para kaum muhajirin meninggalkan harta benda mereka di kota Mekah. Karena itu sebuah konsekuensi yang mereka pilih ketika mereka berhijrah. Maka orang-orang kafir Quraisy meminta mereka untuk menanggalkan harta-harta mereka. Atas dasar keimanan, para kaum muhajirin meninggalkan harta mereka dan lebih memilih untuk ikut serta bersama Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Kaum Ansor memberikan bantuan, mengutamakan kepentingan kaum muhajirin, walaupun mereka pun memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu. Inilah sebuah cerita, inilah sebuah fakta, di mana para sahabat di masa Rasulullah mengutamakan kepentingan dari orang lain atau saudara-saudara mereka seiman dibandingkan dengan kepentingan mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka memiliki kebutuhan yang mendesak. Karena apa? Mendahulukan kepentingan orang lain itu sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbuat untuk orang lain didasari karena cinta kita kepada Allah, didasari karena lillah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Dan kita sama halnya melakukan perniagaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan surat Al-Fatir ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan malam tabur. Dan mereka menafkahkan atau menginfakkan harta-harta mereka, baik secara syir
tersembunyi atau terang-terangan, dan mereka berharap suatu perniagaan yang tiada pernah terputus. Artinya apa? Ketika kita menginfakkan harta-harta dari rizki yang Allah berikan kepada kita dengan mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan dengan kepentingan kita, maka itu merupakan salah satu perniagaan kepada Allah yang tiada pernah terputus. Perniagaan kita ketahui merupakan suatu muamalah yang sangat dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika beliau masih belia pun sudah ikut dalam perniagaan pamannya sampai ke negeri Syam. Dan kita ketahui juga sahabat Abdurrahman bin Auf, seorang pebisnis ulung, ketika sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tiba di kota Madinah, dia tidak punya apa-apa, dan dia meminta kepada sahabat dari kaum Ansor untuk menunjukkan di mana pasar yang terletak di Madinah. Kemudian ketika dia sudah mengetahui di mana letak pasar, dia langsung melakukan perniagaan. Subhanallah, dalam waktu singkat Abdurrahman bin Auf mendapatkan kesuksesan yang luar biasa dibandingkan kesuksesan di kota Mekah. Inilah muamalah perniagaan di dunia, di mana sahabat Abdurrahman bin Auf mencontohkan bahwa ketika kita berniaga dengan cara-cara Islami, maka Allah limpahkan keberkahan yang amat sangat luar biasa. Nah, di sini ketika kita menginfakkan harta kita, wa anfaqu mimma razaqnahum syiron aw, secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi lillah, karena Allah Ta'ala, merupakan perniagaan yang tiada pernah terputus. Artinya apa? Allah akan memberikan balasan dari harta, dari rizki yang kita terima, kita infakkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, dengan pahala yang sangat berlipat, yang tiada pernah terputus. Bahkan dalam salah satu hadisnya, Rasulullah mengatakan, ketika anak Adam wafat, terputuslah seluruh amal mereka, kecuali 3, yang diantaranya adalah sedekah jariyah. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Terlebih beberapa hari kemarin kita mendengar berita dan melihat secara langsung di media-media online atau media-media televisi banjir yang terjadi di daerah Jabodetabek, yang sangat-sangat memprihatinkan sekali, yang mendera saudara-saudara kita, terlebih di bulan suci Ramadan ini, di mana mereka sedang berpuasa, mereka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baru-baru ini di Kabupaten Sukabumi pun terjadi bencana banjir yang amat sangat dahsyat. Marilah kita fokuskan perhatian kita kepada saudara-saudara kita dengan mengutamakan kepentingan-kepentingan mereka, dengan kita memberikan infak terbaik dari diri kita. Ingat, mendahulukan kepentingan orang lain atau itsar merupakan sikap mulia yang dicontohkan oleh Nabi kita dan sahabat-sahabatnya. Dan tadi dalam surat Al-Fatir ayat yang ke-9, ketika kita menafkahkan, menginfakkan harta kita, sirau au alaniyah, secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, itu merupakan salah satu bentuk perniagaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat ketika kita mengaplikasikannya, ketika kita betul-betul mewujudkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.